Shalom. Haleluya. Apa kabar? Setiap minggu ditanyain apa kabar ya. Baru juga ketemu ya. Selalu apa kabar. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang bersemangat ya. Haleluya. Saya berharap bahwa kita semua yang hadir pada saat ini adalah pribadi-pribadi yang terus merindukan ya sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Pengalaman yang indah, yang memang betul-betul berdampak dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari kita merasakan kehadiran Tuhan, bahwa hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti berdampak baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita mau belajar ya dengan tema memiliki hati hamba. Nah, ini firman Tuhan pada saat ini, memiliki hati hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara, cuman yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara memiliki hati hamba? Kalau saudara sudah punya, kita tetap lanjutkan. Nggak punya, kita lanjutkan. Mau punya apa nggak punya, kita lanjutkan. Amin. Tapi berikan semangat dulu. Amin. Haleluya ya. Jadi saya memang perlu diberikan semangat biar kita tambah semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan ya. Sudahkah saudara memiliki hati hamba? Saya kira ini bukan sebuah materi yang asing gitu ya. Udah tidak asing. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita berbicara tentang hati hamba. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, apakah saya sudah memiliki hati hamba? Seperti apakah orang yang memiliki hati hamba itu? Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang sebuah kesuksesan, keberhasilan, kebesaran di dalam kehidupan kita, ya, selalu kan yang yang pokoknya orang yang luar biasa, dia adalah is the best katanya kan. Orang yang punya kedudukan, ya, punya jabatan tinggi, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahukah, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau kita ingin menjadi terbesar, kalau kita ingin jadi terkemuka di dalam kehidupan kita, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 20 ayatnya yang ke-26 ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana ya percakapan antara orang tuanya Yakobus dan Yohanes yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia datang supaya nanti katanya kan, kalau nanti si Yakobus dan Yohanes ini bolehlah disiapkan kedudukan, satu di sebelah kiri, sebelah kanan, betul ya? Satu sebelah kiri, satu sebelah kanannya Tuhan Yesus, betul ya? Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 20 ayat yang ke-26 itu diceritakan siapa yang mau jadi terbesar, hendaklah dia menjadi hamba. Nah, ini yang saya bacakan. Saya nggak masukin di slide, saya teringat dengan firman Tuhan tadi ya. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ayat 27, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami, perlu kita ketahui, dan tentu kita perlu praktek di dalam kehidupan kita ya. Jadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam kehidupan kita, terus kita katakan ini berlaku untukmu, tidak untukku. Nah, firman Tuhan ini berlaku untukmu dan untukku. Katakan, untukmu dan untukku. Kurang kencang ya. Oke, yang kencang, untukmu dan untukku. Jadi begitu ya. Jadi firman Tuhan ini disampaikan untukmu dan
untukku. Karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua katanya. Jadi yang kedua sisi ke sebelah sana, yang satu sisi ke sini ya. Jadi firman Tuhan ini untukmu dan untukku. Nah, jadi kita dipanggil untuk menjadi hamba. Makanya kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati hamba. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita sudah punya hati hamba? Nah saudara, sudah punya hati hamba? Halo? Sudah memiliki hati hamba? Nah, dari mana kita tahu kita punya hati hamba? Nah firman Tuhan, seperti apa firman Tuhan? Nah ada beberapa ciri yang bisa kita ketahui, kita bisa introspeksi diri karena firman Tuhan itu bagaikan cermin yang kita bisa lihat dan itu menjelaskan tentang kehidupan kita. Oke, ciri dua hal yang ingin saya sampaikan tentang ciri-ciri hati hamba dan langkah-langkah untuk memiliki hati hamba ya. Kita lihat di sini ciri-ciri hati hamba ya. Jadi pertama ciri-ciri hati hamba, kita lihat rendah hati, kita lihat diri kita. Ada rendah hati? Kita sudah berkata bahwa kita adalah pribadi atau orang percaya yang memiliki hati hamba. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita rendah hati? Jawab dalam hati Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita taat tanpa syarat? Karena kalau kita berbicara tentang hati hamba, itu pasti akan larinya kepada taat tanpa syarat. Kemudian tidak mencari pujian. Terus setia pada perkara kecil. Nah itu dari keempat ini kita bisa melihat. Adakah ciri-ciri itu di dalam kehidupan kita? Ada Bapak Ibu Saudara? Jawab dalam hati. Nah kita lihat ya, rendah hati. Nah ini dijelaskan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8 ya. Firman Tuhan dijelaskan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini berbicara tentang pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan dia berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, dan hari ini juga berlaku firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di GPKD JRB. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua katanya firman Tuhan ya, dalam hidup kita bersama ini hendaklah pikiran, perasaan itu harus, pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Dikatakan hendaklah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kita percaya Yesus adalah Allah? Nah, kalau kita menganggap bahwa dia adalah Allah, dikatakan di sini dia tidak menganggap kesetaraan atau kedudukan kesamaan kedudukannya ini dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Wow, Allah kita luar biasa, Allah kita mulia, Allah kita agung, dia maha kuasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Amin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Allah yang agung, maha mulia, ya. Maha adil. Nah dikatakan di sini ya bahwa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba ya, dan mengambil rupa seperti seorang hamba ya, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung ya, yang harus dihargai, yang harus dihormati, tapi dia tidak mempertahankan keagungannya, kehormatannya ya, demi manusia yang berdosa, termasuk kita yang ada di dalamnya ya. Dia tidak mempertahankan.
Bahkan dia datang sebagai pribadi, menjadi manusia yang terhina. Ya. Dicaci maki, ya, diludahi, dia begitu menderita. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Dan dia tidak mau mempertahankan kemuliaannya itu. Tapi dia mau memberikan contoh kepada kita. Bahwa kita orang percaya, ya, kita harus memiliki sifat hidup kita ini rendah hati. Ya. Karena itu adalah ciri seorang hamba. Kalau kita tahu pada zaman dahulu bahwa seorang hamba ketika diambil oleh tuannya, maka seorang hamba itu semua posisinya, semua predikat atau yang semua predikat atau mau dibilang label dalam kehidupannya, yang identitas dalam kehidupannya, itu semua rontok semua. Tapi semua itu hidupnya ini dipersembahkan untuk tuannya. Ya. Dan apapun yang disuruh oleh tuannya, dia lakukan. Nah, kita harus menjadi seorang hamba. Memiliki hati seorang hamba. Yesus dia rela menderita, betul? Kita siap menderita, rela menderita. Kalau siap menderita kita udah tahu, saya akan masuk dalam penderitaan. Siap. Nah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita menunjukkan kita adalah seorang yang rendah hati, kita siap, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti firman Tuhan katakan, ya. Terus rendah hati, nggak sombong Bapak Ibu Saudara. Sering banyak orang suka sombong, baru punya motor baru aja udah sombong. Tadinya kan pakai motor engkol, sepeda. Punya motor, berubah sombong. Punya motor, berubah, punya mobil, berubah sifatnya jadi sombong. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh sombong, nggak boleh angkuh, tapi kita harus rendah hati. Malah ini saya temukan sebuah flyer itu, ini tahu nggak ini? Ini ada sebuah ungkapan bilang, contohlah tukang parkir katanya. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong karena dia tahu semua itu hanya titipan. Nih lihat tuh, kelihatan nggak ini? Sorry. Kenapa itu? Ini. Contohlah tukang parkir, ya. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong karena dia tahu semua itu hanya titipan, iya kan? Itu kalau kita pergi kan kita punya mobil titip ya, dia yang menjaga ini kan. Tapi dia nggak klaim ini punya saya gitu kan. Ini punya tuannya, ada tuan yang punya gitu kan. Dia cuman dipercayakan. Demikian juga kita, apapun yang melekat di dalam kehidupan kita, entah itu sebuah jabatan kita, entah itu sebuah keberhasilan kita, ya, ingat semua hanya titipan Tuhan. Satu kali kelak itu akan diambil oleh Tuhan. Dan kita itu harus rendah hati. Jadi kalau kita dipercayakan sesuatu, ingat, ya, kita dipercayakan sesuatu untuk kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Karena kalau kita gunakan segala apa yang dipercayakan kepada kita, entah ilmu gitu ya, ilmu dipercayakan kepada kita. Ya, kita gunakan demi kebaikan, ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yohanes, karena Yesus yang memberikan contoh kepada kita, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Lalu bangunlah Yesus itu di dalam kitab Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Itu dalam satu perikop ini tuh berbicara tentang
bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dijelaskan di dalam ayat yang keempat dan kelima itu menunjukkan bagaimana kerendahan hatinya. Dia katakan lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya bukan untuk mencari pujian. Supaya waduh ini Yesus ini dipuji hebat luar biasa menjadi pemimpin. Bukan. Tetapi dia menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu harus diteladani oleh murid-muridnya. Jadi kita harus menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti tinggi hati ya. Rendah hati artinya, maksud saya rendah hati bukan berarti rendah diri gitu ya. Rendah diri kan merasa wah saya nggak ada apa-apa. Saya rasa orang selalu minder gitu ya. Rendah diri. Nah kita tuh harus mengakui bahwa sekalipun ada banyak hal yang belum kita ketahui, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita Yesus tidak mencari lakukan untuk mencari pujian. Biarlah kita juga seperti itu. Amin. Demikian juga orang yang rendah hati, dia akan kalau ada kesalahan dia akan mengakui, ya maaf saya salah. Dan dia suka mendengarkan orang lain. Ada udah salah, masih ngotot lagi gitu kan. Itu enggak rendah hati itu kan. Mereka itu dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Menunjukkan mereka tidak ada kerendahan hatinya. Tapi biarlah kita mau belajar supaya memiliki pribadi yang rendah hati. Nah ini seorang hamba juga, dia itu harus taat tanpa syarat loh. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, betul-betul ya dan amin. Ya, nggak ada syarat-syarat. Oh saya ikut Tuhan kalau saya sembuh. Ada orang kan kalau lagi sakit, ada yang berkata saya ikut Tuhan kalau saya sembuh. Saya ikut Tuhan kalau hidup saya diberkati. Saya akan rajin ke gereja kalau saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Karena firman Tuhan bilang janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi ini taat tanpa syarat ini yang harus kita ketahui bahwa hal itu merupakan hal yang lahir ya. Karena ketaatan itu lahir dari kesadaran bahwa kita milik Tuhan. Ya, kita harus menyadari bahwa diri kita ini bukan milik kita lagi. Makanya kita harus mengikuti atau lakukan apa yang Tuhan mau, karena kita ini adalah milik Tuhan. Ingat, pribadi saya ini adalah milik Tuhan, bukan pribadi milik saya sendiri, bukan. Makanya Paulus berkata dalam kitab Galati 2:20 apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia menyadari bahwa hidupnya ini bukan milik dia. Ya. Oleh karena itu apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia lakukan. Tuhan utus dia kemana saja, dia pergi ya. Taat pada perintah Tuhan. Karena itu orang yang taat tanpa syarat kita lihat ya. Di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 10. Dikatakan demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kenapa harus katakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna? Kami hanya melakukan apa yang kami haruslah lakukan. Karena memang seorang hamba, memang dikatakan seorang hamba tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk kehendak Tuannya. Tuhan kita siapa? Yesus. Kita datang ke gereja bukan karena kemauan gembala sidang atau pemimpin-pemimpin. Ayo datang ke gereja. Tapi
Kita datang berkumpul di tempat ini, di gereja ini karena perintah Tuhan. Amin. Kita datang di tempat ini karena kemauan pemimpin atau Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi dibiasakan oleh banyak orang atau beberapa orang. Jadi jangan lihat, wah mau ke GPKD cuma beberapa orang aja. Enggak apa-apa. Mau beberapa orang saja enggak masalah. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Kita mau ke gereja karena kita tahu kita datang mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita mau mengalami perjumpaan ilahi, ya. Karena itu kita tahu, kalau Tuhan minta kita rajin bersekutu, kita harus rajin. Jangan, wah nantilah, usia saya masih muda. Nanti kalau sudah menjelang lansia, nah bolehlah itu, boleh rajin-rajin ke gereja. Kalau masih muda mah kita jalan-jalan aja, santai-santai dulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata agar supaya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan. Kalau kita mau menjauhkan diri gimana? Wah nanti aja. Itu namanya menunda-nunda. Ya. Dan kita tidak boleh menunda-nunda atau memilih-milih perintah yang mana apa yang kita kehendaki. Ya. Tetapi kita mau menuruti apa kata Tuhan. Ya. Terus ciri yang berikutnya, tidak mencari pujian seperti apa yang saya katakan tadi juga. Yesus melakukan sesuatu tidak ingin mencari pujian. Karena dikatakan juga di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sering manusia melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain atau sesamanya gitu ya. Tapi dia lakukan, dia berikan kesenangan supaya dia mendapatkan pujian. Dia berusaha untuk membuat pasangannya senang supaya dia dipuji ya. Dipuji, misalnya kita mendapatkan puji, wah kamu mantap. Itu masakannya masakannya enak, bukan bagus ya. Ada yang punya masakan yang bagus? Halo? Berapa banyak yang masak di rumah masakannya bagus? Ada? Oh enggak ada. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang masak di rumah masakannya enak sekali? Lesat sekali, iya kan? Nah, makanan lesat, ya, makanan enak, wah itu menyenangkan hati. Tapi jangan kita gara-gara itu hanya ingin dipuji gitu ya. Wah ini masakanku ya. Saya minta yang paling enak. Wah, setelah dimasak paling enak, wah ini katanya kan. Saya minta yang paling enak. Wah langsung dadanya langsung. Wah iya kan. Ada kayak di gambar situ. Dipuji ya kan. Kalau kita mendapatkan pujian itu memang menyenangkan hati kita. Tapi ingat jangan sampai kita terus-terusan kalau nggak dipuji hati kita merasa merana gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan pujian. Jangan menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Karena kalau kita menjadi sombong, kita wah ini karena dia, karena saya, karena ini. Akhirnya orang bilang, dadanya membusung begini akan mendongak nih kepala ke atas ya. Jadi kalau dia jalan udah nggak lihat jalan, iya kan? Udah siapa gitu ya? Nggak tahu ada lobang di depannya, terpelosok gitu kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan kita harus ingat lakukan untuk Tuhan. Kita mau lakukan buat istri, mau buat suami. Atau buat anak, buat orang tua, buat rekan, saudara seiman, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan yang dimuliakan.
Kita tidak mencari kemuliaan kita sendiri gitu ya. Tapi biarlah segala kemuliaan kita berikan untuk Tuhan. Jadi ini ciri-cirinya ya, beberapa ciri. Ini setia pada perkara kecil. Dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi seorang hamba itu dia harus bisa dipercaya. Dia harus hidup orang yang jujur, ya, orang yang setia pada perkara kecil. Kalau dia setia pada perkara kecil, bisa lagi ditambah, dikasih kepercayaan kepada sesuatu yang besar. Dikasih pekerjaan yang kecil, dia nggak bisa menyelesaikan. Dikasih berkat yang masih kecil aja, nggak bisa ngelola. Bagaimana dia mau dipercayakan dengan berkat yang besar, ya? Kita harus belajar dari hal yang kecil. Ya. Dan saya yakin dan percaya kita semua belajar hal yang kecil untuk menjadikan kita luar biasa karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kita mau tetap setia, ya, jangan kita berubah setia. Itu setia ke gereja, setia baca Alkitab, setia dengar renungan gitu kan, atau kita setia ikut kegiatan-kegiatan yang memang itu membangkitkan iman kita. Kita kelihatannya misalnya datang doa Rabu, kelihatannya biasa-biasa aja ya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita biasakan dari hal yang kecil ketika itu menjadi besar, itu berdampak besar dalam kehidupan kita. Ada istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kadang itu memang kita dipercayakan hal yang kecil itu sesuatu yang menyedihkan gitu. Tapi kita terus rutin, ya, kita lakukan, kita setia, maka kita melihat pasti akan punya dampak yang besar di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita memberikan senyum aja kepada pasangan kita, ya, kepada anak, kepada orang tua atau kepada saudara seiman, itu kan perkara kecil ya, cuman kasih senyumannya, Pandi, ya kan, nggak banyak ngomong gitu kan, iya, masalah kecil. Nah itu sudah menunjukkan bahwa dia setia pada perkara kecil, ya kan, walaupun hal itu sepele kan, tapi membuat hati orang senang. Coba udah ketemu tapi, iya kan, udah ketemu, bahkan 5 meter ke depan udah lihat orangnya kan, akhirnya udah belok ke kiri, belok ke kanan. Jadi kita itu harus memiliki sikap hati, walaupun perkara-perkara kecil kita lakukan dan itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ya, jadi melayani tanpa pamrih juga, Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan untuk melayani, kita dipanggil dan diubahkan oleh Tuhan dan kita siap melayani. Mau melayani Tuhan? Halo? Melayani Tuhan nggak harus datang di depan mimbar, ya. Melayani Tuhan, karena kalau kita ambil atau kita mengambil firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Maka itu yang terbaik, ya, kita melayani tanpa mengharapkan imbalan, ya, tanpa mengharapkan sesuatu. Wah, kalau saya lakukan ini, saya harus dapat ini, ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 13 ayat 4 ayat 15 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi maksudnya apa? Hati hamba. Dengan kita diingatkan bahwa kita itu harus melayani tanpa pamrih, itu sebuah teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan dan itu wajib kita lakukan.
Kita harus mencontoh. Karena firman Tuhan juga berkata kan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Jadi kalau kita belum mengetahui tentang melayani tanpa pamrih, kita harus belajar kepada Yesus. Ya. Dia murah hati dan dia melakukan tanpa pamrih, tanpa imbalan. Karena kalau dikatakan di sini, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun juga wajib saling membasuh kaki. Lakukan walaupun hal yang mungkin sesuatu yang kecil, sesuatu yang kayaknya sesuatu yang remeh. Tapi kita percaya kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti itu akan mengakibatkan hal yang luar biasa. Ya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita lihat ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri yang terdapat di dalam kehidupan kita yang mengaku bahwa kita ini adalah orang percaya yang memiliki hati hamba. Adakah kita rendah hati? Iya kan? Adakah kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, melayani Tuhan tanpa pamrih di dalam kehidupan kita? Nah, itu yang ciri-cirinya yang saya jelaskan tadi. Kemudian hal yang kedua yang harus kita tahu, ada langkah-langkah untuk memiliki hati hamba. Bagaimana supaya kita bisa, ya betul-betul kita punya sifat yang rendah hati itu. Ya, dikatakan di sini, kita harus menjadikan Tuhan sebagai raja. Mau menjadikan Tuhan sebagai raja? Menyerahkan hak pribadi, taat dan setia, menyadari bahwa hamba adalah utusan atau duta raja. Kita ini adalah utusan Tuhan. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Ya, duta-duta yang dikirim di dunia ini untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena itu mari kita mau menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita, itu namanya kita harus mengakui dan menerima kekuasaannya atas segala aspek kehidupan kita. Jadi kita harus mengizinkan Tuhan itu berkuasa atas seluruh hidup kita. Kalau dikatakan di dalam kitab Mazmur 103:19 bahwa dia berkuasa atas seluruh alam dan seluruh yang ada di muka bumi ini, maka kita harus tahu bahwa kita ini adalah bagian di dalam kekuasaannya. Kita baca di dalam kitab, coba saya baca, saya tidak munculkan 103 ayatnya yang ke-19. Dikatakan demikian, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ada di dalam kedaulatannya Allah. Kita ada di dalam kemahakuasaannya Allah. Kita ada di dalam kerajaannya Allah. Artinya kita harus menuruti segala apa yang sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam kerajaannya Allah. Ya. Bahwa kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa? Dia sanggup mengubah hidup kita? Apakah kita sudah berubah? Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia ingin supaya manusia mengalami perubahan. Dulu kita jahat. Sekarang kita sudah berubah menjadi semakin jahat. Betul? Bukan. Kita harus mengalami semakin baik, semakin serupa Kristus. Firman Tuhan dibilang bahwa kita harus mengalami hidup semakin serupa Kristus. Kristus dihina, apakah dia membalas hinaan? Apa dia balik menghina orang lain? Nah, bagaimana kita kalau kita dihina? Masih mau menghina orang lain? Yesus dicambuk, apakah kita kalau ditampar orang, kita balik nampar?
Firman Tuhan bilang, kalau pipi kanan ditampar, berilah pipi kiri. Pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Betul ya? Itu ajaran siapa? Kita bisa nggak ngikutin itu? Gampang nggak kira-kira? Dia difitnah, tapi dia tidak membalas fitnah itu. Kalau kita difitnah, bisa kita balas fitnah? Kita dicaci maki, kita balas caci maki? Kita tidak bisa berkata, waduh saya nggak bisa. Karena kita menggunakan kekuatan kita. Sekarang kita harus memahami, di dalam diri kita sudah punya hukum anugerah. Amin. Ya, kasih karunia yang ada di dalam diri kita itu diberikan oleh Tuhan untuk kita gunakan, bukan untuk diparkir di dalam kehidupan kita jadi pengetahuan dan tidak berdaya. Seharusnya kasih karunia yang ada di dalam diri kita, kita harus gunakan. Kalau ada orang lain misalnya melawan kita, kita harus gunakan hukum itu. Ampuni orang lain, ya. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kalau istri bersalah terhadap suami, suami mau ampuni? Halo, suami-suami? Kalau suami bersalah, istri mau mengampuni nggak? Halo, ada istri di sini? Yang benar. Berapa banyak istri sudah mengampuni suaminya? Berapa banyak suami yang sudah mampu mengampuni istrinya? Istri mengampuni suaminya? Nah, ketawa-ketawa aja. Ketawa udah melakukannya atau masih tetap mempertahankan? Kita dapat berkat aja kita harus orang simpen rapat-rapat. Kalau bisa suami juga nggak bisa lihat, ya. Atau istri juga nggak bisa lihat, tutup rapat-rapat. Tapi kalau kita dikecewakan, tunjukkan kekecewaan itu. Kalau kita disakiti, tunjukkan luka hati yang terdalam. Kalau bisa ekspresikan di dalam lagu ketika di rumah. Kalau hati kita terluka, udah nyanyi aja supaya didengar sama suami kan. Iya, suami. Hatiku terluka gitu ya. Tapi kalau kita mengalami masalah, apa yang kita lakukan? Saudara, dikatakan kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Raja dan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau kita mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus serahkan hidup kita, masalah kita kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan hilangkan masalahku. Tuhan, aku tidak mau mengalami masalah. Ada yang berdoa begitu. Tuhan, aku tidak mau mengalami masalah ini Tuhan. Aku tidak mau, pokoknya aku tidak mau mengalami masalah ini. Ada yang berdoa begitu? Saudara, itu masalah itu dikasih oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk membentuk iman kita. Amin. Kalau kita tidak mau menghadapi masalah, udah Tuhan tolong segera panggil saya. Betul gak? Betul gak? Ada yang gak mau mengalami masalah? Tuhan, aku gak kuat, suamiku kok begini terus Tuhan. Tuhan, kok istri saya kok begini terus Tuhan. Lebih baik Tuhan Engkau panggil saya. Biar aku bersamamu, istriku entah kemana. Mau bersama dengan orang lain, aku tak peduli. Nah saudara, kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan menghadapi setiap persoalan pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita. Betul? Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kalau enggak begitu, itu cekcok terus, konflik terus di rumah. Percaya, udah sekian tahun gitu kan, katanya dipulihkan. Tapi kok begini lagi. Ya, ada berkat pokoknya masing-masing gitu ya. Mengikuti perintah Tuhan, melakukan kehendaknya dalam hidup kita.
Terus kita mengandalkan Tuhan segala situasi dan percaya bahwa Dia akan memimpin dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau kita mau menjadikan Dia raja atas hidup kita nggak perlu takut karena Dia adalah jaminan untuk kehidupan kita. Amin. Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan bilang bahwa Allahku akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kita kaya, Tuhan kita luar biasa, pokoknya luar biasa kaya lah ya. Saya banyak mengalami jadi waduh. Siap mendengarkan khotbah durasi panjang? Atau 1 jam saja? 1 jam saja. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Oh, haleluya. Ini punya. Tes. Nah. Jadi kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita ya, menjadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Artinya Dia yang memerintah hidup kita, ya. Nah, kalau kita mengizinkan Dia yang memerintah, artinya kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki hati hamba. Karena kita hanya ada untuk menjalankan perintah tugas seorang raja, ya. Perintah dari raja di atas segala raja. Dia adalah Yesus Kristus yang kita kenal. Dia adalah Allah yang menjadi juru selamat pribadi lepas pribadi kita. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Saudara masih ragu ikut Tuhan? Tidak. Ragu dengar firman? Berikan senyum kepada tetanggamu. Halo? Masih bisa tersenyum? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hati hamba. 2, menyerahkan hak pribadi. Nah, hak-hak Bapak Ibu Saudara ada di rumah? Saya bawa 1 haknya ini di sini. Ini haknya tinggi nih. Terkadang kita punya hak, seringkali kita mempertahankan hak kita. Betul ya? Kita disenggol orang, ya. Kita punya hak untuk apa? Marah. Ya. Kita punya hak untuk emosi. Kita punya hak untuk membalas. Siapa sih kau ini? Iya kan? Terkadang kesenggol dikit atau keinjak dikit kita mau segera membalas. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita dikhianati gak usah berusaha untuk membalas mengkhianati orang. Kalau kita dijolimi katanya, jangan berusaha untuk kita juga menzolimi orang. Ya. Tapi kita berusaha untuk memberkati orang lain. Amin. Sanggup nggak kira-kira? Kita berusaha melakukan sesuatu yang baik tapi kita selalu disalah mengerti ya. Selalu diejek, diolok gitu ya.
Nah, menyerahkan pribadi itu kan berarti melepaskan kontrol dari keinginan pribadi untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi seharusnya kita berpikir, ya ini kan saya yang harus ngatur. Saya mau emosi itu hak-hak saya. Ya kan? Saya mau kecewa itu hak-hak saya. Tapi biarlah pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada pembalasan yang harus kita lakukan. Karena pembalasan itu adalah milik Tuhan. Halo? Masih ada yang suka balas kejahatan? Enggak ada. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, suami aja bisa balas kejahatan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri bisa balas kejahatan suaminya. Kesalahan sedikit sepele itu disimpan terus. Ya. Luka tidak pernah dibalut, akhirnya bisa membesar. Dan akhirnya kalau luka itu kecil membalut bisa-bisa mempengaruhi satu area. Kalau tangan bisa diamputasi Bapak Ibu Saudara. Jadi cepat-cepatlah selesaikan. Cepat-cepatlah diobati dan hanya firman Tuhan yang bisa menjadi pengobat atas semua sakit dalam diri kita, ya. Makanya firman Tuhan bilang, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ya. Jadi kita lihat di sini. Taat dan setia yang ketiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus sudah menunjukkan, mencontohkan, meneladani ketaatannya. Dan kita lihat tokoh-tokoh Alkitab juga bagaimana mereka menunjukkan ketaatan mereka seperti Abraham, ya, seperti Daniel. Abraham kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 diperintahkan untuk keluar, dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Tapi karena Tuhan yang berbicara dia mau melakukan. Ya. Demikian juga Daniel, dia ada di dalam bisa dikatakan bahaya, ancaman yang sangat mengerikan. Karena kalau dia nggak nuruti bakal dicabik-cabik oleh singa. Ya. Tapi buktinya singa jadi teman. Ya. Karena Tuhan beserta dia. Oke. Jadi murid-murid Yesus. Demikian juga kita. Yang penting udah nurut aja lah firman Tuhan. Amin. Kalau kita belum taat dan setia kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Halo? Ya kita taat. Belajar lagi, taat lagi. Datang lagi belajar. Enggak ada rumus yang lain. Bagaimana supaya kita taat? Ya ikutin ininya. Jadikan dia sebagai raja atas kehidupan kita gitu kan. Kita taati perintahnya, kita taat dan setia. Ya. Terus kita harus menyadari ya, bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Kita ada di dunia ini bukan maksudnya nggak ada maksud dan tujuan, ada tujuannya. Dikatakan jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita diutus oleh Tuhan. Sekarang ini kita diutus oleh Tuhan. Tuhan mengutus kita kemana? Setiap hari kita ada di rumah, kita harus jadi berkat di rumah. Setiap hari kalau kita ke pasar, kita harus jadi berkat di pasar. Setiap hari kita pergi ke sekolah, di sanalah Tuhan mengutus kita. Setiap hari kita ke kampus, setiap hari kita pergi ke tempat kerja, di sanalah Tuhan mengutus kita. Ya. Dan ketika kita ada di sana, Tuhan mau supaya kita menyampaikan pesan-pesannya yang Dia mau tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah di mana damai sejahtera harus menjadi pengalaman hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri semua.